yang secara syariat tidak bertentangan dengan agama. Paling buruk tuh makanan walimah yang diundang orang-orang kaya, yang miskin nggak diundang. Berapa banyak acara-acara kita yang nggak ada orang miskin, orang berduit aja. Apalagi ketika manusia sudah mengucilkan diri mereka. Banyak perumahan sekarang kan komplek yang memisahkan antara orang berduit sama orang miskin. Sampai nggak pernah ketemu orang miskin. Anda nggak tahu di komplek ini ada orang miskin yang tinggal di komplek ini? Ya? Kayaknya nggak boleh tinggal di komplek ini. Iya, jadi ingat, ini bicara amalan yang sering kita lupakan ya. Berbagi makanan dengan orang miskin, bahkan tidak saling mengajak. Maka perlu kita itu mengajak saudara kita. Yuk kita berbagi ke kampung sebelah. Kan biasanya perumahan itu ada tembok ya, yang membatasi antara orang-orang miskin di luar sana dan orang-orang berduit. Kita tuh diperintahkan dalam agama ini untuk dekat sama orang miskin. Tapi sebagian kita malas berkawan sama orang miskin. Padahal lewat mereka rezeki kita turun. Lewat mereka pertolongan Allah turun semuanya. Maka berusahalah cari anak yatim. Nih tanggal 10 Muharram ini dikenal oleh sebagian orang sebagai hari anak yatim. Padahal hadisnya lemah yang berkaitan dengan hal itu. Anak yatim itu sepanjang tahun harus diperhatikan. Jangan nunggu 10 Muharram ngusap anak yatim, kasih duit, selesai. Loh, sepanjang tahun dia butuh kasih sayang. Maka tolong perhatikan. Dan berbagi makanan ini menjadi salah satu sifat orang beriman. Dia suka berbagi dan mengajak orang lain untuk berbagi makanan. Tapi jamaah perlu keikhlasan. Jadi amalan itu ada yang terlihat, ada amalan yang tersembunyi. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, disambut oleh para sahabatnya. Beliau mengatakan kepada mereka, Ayyuhan nas, afsyus salam. Wahai umat manusia, tebarkan salam. Karena salam ini menjadi tanda cinta dan penumbuh cinta. Masyarakat tolong menebarkan salam. Ucapan ya permisi, numpang lewat, apalagi apa ucapan-ucapan kalau lewat depan rumahnya orang di sini? Punten. Nggak ada nuwun sewu di sini. Udah terlalu sedikit sewu itu ya. Nuwun sewu. Iya, ungkapan-ungkapan itu bagus. Tapi yang lebih bagus dari itu adalah Assalamualaikum. Nggak apa-apa, permisi, Assalamualaikum. Anda ingat kalau karena lewat perumahan ya, yang Anda nggak pernah lewat sana. Ketika Anda salam, jawabannya itu macam-macam. Enggak, iya. Loh, apa mereka nggak pernah dengar salam ya? Mereka tidak terbiasa. Karena kita tidak membiasakannya. Beliau mengatakan yang pertama lakukan afsyus salam. Yang kedua wa'at'imut ta'am, berbagi makanan. Jadi bicara berbagi makanan ini sebenarnya bukan hanya kepada orang miskin, tapi antara tetangga pun dianjurkan saling berbagi. Dulu di kampung itu Masya Allah cuma, kalau tetangganya masak kirim ke sebelah. Di sini masih ada di perumahan ini. Masih ada? Apa sudah hampir habis? Masih banyak? Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi berbagi makanan sama tetangganya, kirim makanan kepada tetangganya. Wasilul arham, beliau mengatakan sambung rahim kalian. 3 amalan ini nampak dan terlihat. Menyebarkan salam kelihatan orang. Berbagi makanan ketahuan sama orang. Yang ketiga menyambung satu rahim juga kelihatan sama orang. Maka perlu satu amalan yang membungkus semua amalan itu agar ikhlas. Apa?
Sholat malam. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Sholatlah di malam hari ketika orang-orang tidur. Ibu-ibu kalau sholat malam gak usah bangunin suaminya. Sholat dulu. Udah selesai baru bangunin suaminya. Bapak-bapak juga sama. Kalau sholat malam gak usah bangunin istrinya. Selesaikan dahulu sholat malam baru bangunin istrinya. Jadi istri itu gak tahu berapa suaminya sholat malam. Bener-bener dia sholat ketika orang tidur. Begitu pula istri yang sholat, suaminya nggak tahu berapa rakaat dia sholat. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Ini sebagai bentuk kita menjaga amalan kita. Semoga kita bisa mengamalkan hal itu. Kemudian Allah katakan wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Lalu Allah katakan, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan. Jadi warisan ini banyak memecah belah keluarga. Urusan warisan ini terkadang ditunda-tunda demi mengambil manfaat. Ana ingatkan kepada ibu-ibu khususnya. Kebanyakan yang mati duluan suami apa istri? Nah betul loh jemaah, betul. Makanya kalau mau dilihat di masyarakat itu lebih banyak duda apa janda? Iya, ana lihat wallahu alam, nanti mungkin perlu diadakan penelitian ya. Tapi di masyarakat yang ana lihat banyak janda. Sampai pernah ada kawan di desa ini, ana ngomong sama dia ketika Ramadan ada uang zakat, ana waktu itu kasih 10 juta sama dia. 10 juta titipan orang, kasihkan ke fakir miskin. Ustaz, ana kasihkan ke janda-janda Ustaz ya. Iya nggak apa. Ada berapa janda di situ, ada tanya. Ada 100 lebih Ustaz, kata dia. Loh, nggak ada yang bisa dinikahin. Ana tanya sama dia. Tua-tua semuanya, kata dia. Artinya mereka ditinggal mati sama suaminya. Jadi mereka sudah tua-tua renta seperti itu. Kadangkala ibu ini karena suaminya mati duluan, dia beranggapan warisan belum boleh dibagi. Ibu masih hidup gitu loh. Gimana engkau mau bagi warisan? Engkau mau suruh ibu kemana? Akhirnya anak yang minta warisan dianggap durhaka. Padahal yang hendak diminta itu haknya dia, bukan bagi warisnya ibu, bagi warisnya bapak. Yang meninggalkan bapak. Ibu sebagai seorang istri, ibu ada bagiannya dalam agama ini. Kemudian anak-anak itu juga punya bagian. Siapa yang mengatur itu? Allah Azza wa Jalla. Yusikumullah, Allah yang memerintahkan itu tentang pembagian waris itu. Maka jangan sampai seorang ibu menzalimin anaknya dan dia beranggapan anaknya zalim. Kakak tertua kadang-kadang seperti itu. Ketika bapaknya meninggal karena sang kakak yang mengelola usaha, ketika sang adik minta haknya dia, dikatakan bahwasanya dia durhaka. Ibu masih hidup, engkau mau bagi waris ibu, rumah engkau mau keluarkan ibu dari rumah. Kadang-kala, loh, dia meminta haknya. Maka tolong kita itu jangan merasa dizolimi, padahal kita menzolimin orang lain. Sampai di beberapa daerah ya Allah, anak kalau lihat itu, sang paman menguasai warisan. Ini awalnya bapaknya mati, ninggalkan 5 anak. Dipeganglah sama anak paling tua. Emaknya juga masih ada. Sampai salah satu anaknya meninggal dunia. Kan turun kepada keponakannya. Keponakannya nuntut, dibilang keponakan nggak tahu diri. Loh, dia minta haknya. Lihat kata Allah, kalian yang nggak tahu diri. Kalian makan hak waris. Ditempatin tuh rumah. Padahal kalau kau nempatin itu rumah seharusnya dengan izin semua anggota keluarga.
Karena boleh jadi sebagian keluarga itu ngontrak, dan engkau nempatin rumah itu nggak ngontrak, dia bayar, engkau nggak bayar. Ketika meninggal seorang bapak, tolong ibu berlapang dada, panggil anak-anaknya. Nah, bapakmu meninggal dunia, ini warisan dari bapak. Rumah ini yang bangun ibu sama bapak. Dia anggap 50-50. Berarti yang warisan setengahnya. Mobil itu punya bapakmu. Kemudian disebutkan bapakmu punya ini. Kemudian ada tanah di belakang itu atas nama ibu, tapi punya bapakmu. Kan ada pinjam nama. Jangan karena pakai nama ibu, ibu merasa milik. Jangan sampai makan hak orang lain. Dan Allah katakan manusia seperti itu. Padahal warisan ini harta nemu apa harta usaha. Bisa orang berusaha dapat warisan. Umpamanya ngelihat tetangga meninggal, lalu anak datang daftar, saya daftar jadi anaknya. Tidak bisa. Jadi penyebab waris itu nasab, pernikahan, atau pembebasan budak. Nggak ada usaha orang dapat warisan, itu nggak ada. Maka benar-benar warisan ini pemberian Allah. Nggak ada keringatmu yang keluar untuk dapat warisan itu. Kalau salah satu kakak tertua, loh, aku ini ikut usaha sama ayah. Iya, engkau usaha sama ayah, engkau dapat gaji dari ayah, engkau dapat bagian. Tapi kalau engkau merasa lebih berhak dengan harta itu, tidak. Itu kalau bicara waris. Maka tolong berhati-hati tentang urusan warisan. Dan ingat, warisan itu semua peninggalan, milik yang meninggal. Jam masuk warisan. Piring warisan enggak? Warisan. Bajunya warisan. Maka tolong jangan sampai ada yang haram yang kita makan. Lalu Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta kepada harta itu berlebihan cintanya. Hubban jamma. Buktinya apa? Tadi di awal disebutkan. Bagaimana orang mencari harta itu berebut. Jalanan itu rame, padat, macet. Apakah untuk melaksanakan sholat subuh? Tidak. Tapi untuk cari harta. Dan subhanallah, manusia punya syahwat kepada harta yang gak bisa dipuaskan. Elon Musk beberapa bulan yang lalu datang ke Indonesia. Ada yang ingat? Datang ke Bali dia untuk jualan. Bayangkan ya, bahasanya mungkin dia bahasanya apa, tapi dia datang, dia punya harta yang sudah, ya kalau dibilang cukup untuk 7 turunan, cukup. Tapi dia belain datang ke Bali untuk menawarkan produk dia. Anak sampai berpikir, subhanallah ya, nggak ada matinya urat cinta kepada harta, nggak ada. Dan Nabi SAW mengatakan, lau utiya ibnu Adam wadin min dhahab. Kalau manusia itu dikasih 1 lembah isinya emas, bayangin ya, kalau ibu-ibu punya emas 1 senayan, tumpukan emas lantakan full 1 senayan, kira-kira cukup ibu-ibu? Cukup enggak?